kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mau ngadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia, was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membedakan turunan Nabi dan bukan, maka mulai hari ini pula saya akan memanggil sahabat-sahabat saya dari Ba'alawi bukan lagi Habib. Tetapi kalau mereka berilmu, akan saya panggil Al-Muqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dan saudara-saudaraku bersama konsep kehidupan channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kali ini kita masih membahas seputar polemik nasab. Cuma kita saat ini hanya tinggal menyimak dan mengikuti pendapat-pendapat para ulama, pendapat-pendapat para kiai, para penceramah yang sudah mengambil kesimpulan dan keputusan yang valid berdasarkan hasil dari tesis atau penyelidikan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Jadi bagaimana pendapat ulama yang satu ini, bagaimana pendapat ulama yang satu ini, kan gitu ya. Untuk apa? Untuk menambah satu keyakinan kita bahwa ulama-ulama pun sudah berkesimpulan bahwa Ba'alawi ini memang bukan keturunan Rasulullah, dan keberadaannya di tanah air kita ini, di Indonesia tercinta ini, justru sangat membahayakan rakyat Indonesia, sangat membahayakan bangsa ya. Ini bagi kita yang menilai, bagi kita yang bodoh, masyarakat yang menilai. Kalau pejabat-pejabat saya tidak tahu. Yang jelas PBNU masih menutup mata dan hati ya untuk menyikapi masalah ini ya. Bahkan Rois Am
Ketua PBNU masih saja membantu dan berpihak kepada para Ba'alawi. Ya, entah ada apa di belakang itu semua, entah ada kedekatan silaturahmi atau tali perkawinan, atau ada kedekatan material, uang maksudnya, ya. Sebab para Ba'alawi ini kan sudah kita ketahui ya, sudah banyak membuat atau CP kuburan palsu ini kan sudah ribuan, sudah ratusan ya. Bahkan ribu. Nah, penghasilan dari itu semua, dari infak itu semua, uangnya banyak ya, banyak. Maka sudah bisa membangun ini ya. Bahkan barangkali ya diatur-atur pembagian. Ini buat ini supaya diam, supaya mendukung, supaya kuat. Nah, itu kan bisa saja diatur begitu kan. Kalau sudah uang berbicara kan lain lagi ya. Kadang-kadang ulama pun bisa berkedip matanya ya, melihat uang, apalagi menerima uang ya. Bisa menyembunyikan kebenaran ya. Itu realita ya, kenyataan yang kita terima. Akan tetapi biarkanlah ya. Sebab apa? Kita yakin bahwa kebohongan pasti akan terbongkar, bahwa ketidakjujuran pasti akan terkikis ya, bahwa kebenaran pasti akan menang ya. Itu saja prinsip kita. Baik sahabat dan saudara-saudara, apapun pendapat ulama Indonesia yang besar, pejabat ya, akan tetapi para ulama-ulama yang alim, yang hakiki di daerah-daerah, di wilayah-wilayah sudah berpendapat yang positif, bahkan sudah menerima, bahkan sudah mengeluarkan satu pernyataan yang keras bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Keberadaan Ba'alawi di Indonesia ini menjajah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi ini musuh NKRI dan harus kita lawan. Itu realita, itu kenyataan. Dan untuk itu mari kita sing-singkan lengan baju, kita saling bahu-membahu, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, dan kita bantu para ulama dan para kiai untuk meyakinkan, untuk mempertahankan keyakinan dan yang hak dan yang benar ini. Baik saudara dan sahabatku, mari kita simak beberapa pendapat kiai, para ulama tentang Ba'alawi. Jadi kita simak, mudah-mudahan bermanfaat. Bahar, kamu hakim bukan, ulama bukan, MUI bukan, kamu ini ngajak-ajak dari kiri ke kanan. Lucu banget. Yang saya tahu, Ang Deddy Mulyadi bikin patung itu untuk melestarikan seni budaya Sunda, Jawa Barat khususnya, agar cinta seni, agar tidak merupakan seni budaya yang memang harus dilestarikan. Ya, saya yakin Kang Deddy Mulyadi tidak berniat membuat patung itu untuk menyesatkan umat, untuk disembah, nggak mungkin. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa?
Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mau ngadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Ya Ustadz Somad seperti biasa berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu, benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Yang percaya sama mereka, ngikutin mereka, mudah-mudahan di akhirat insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Tapi yang percaya sama Imad, sama Fuad Pleret, sama Mama Gufron, mudah-mudahan di akhirat dikumpulin sama dia. Lu bayangin seremnya tuh dikumpulin sama Gufron. Gak usah ribet-ribet, kita almarhumah aman ahad, seorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Di mana Anda berada, di situ nanti golongan Anda di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu Anda luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek.
Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Kan ngomong gak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib, di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Orang ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Telapak kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya benar? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat Mungkar dan Nakir, katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu
rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan oh ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Rhoma Irama ngomong, Habib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Jangan kau punya mulut, Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama, saudara. Makanya Rhoma Irama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batu. Awas, jangan. Gak tua kau tanah pakai main fitnah. Betul. Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, berapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi itu G. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah
kayak merasa di atas angin gitu ya, terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Oh, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti, ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung daif. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis. Karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku suriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad, seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu mengatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok ya nggak apa-apa, gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Yang kedua, jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi mainstream tingkat nasional. Yang ketiga, yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang. Nah, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Islam. Nah, kemudian nggak sampai di situ, kelompok fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh.
Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Jangan. Cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu kuper, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, nggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Jadi cukup sebut nama mereka, tidak perlu diberikan embel-embel yang lainnya. Nah kemudian nggak sampai di situ. Jadi masih banyak lagi yang mereka lakukan. Apa yang kita alami saat ini di kita punya negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka kerdilkan, mereka kecilkan, mereka recehkan, mereka hina-hina, bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, ya buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi artinya bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kerdilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu bidik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul, dirangkul. Kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bisa dipeluk, dipeluk. Nggak bisa dipeluk, digebuk. Nah, jadi ini yang mereka lakukan. Nah baik, sekarang yang kedua. Lalu bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka yaitu statusnya aman. Bagi mereka statusnya aman. Aman, statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang. Diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya. Dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan. Dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi posisi mereka dianggap aman. Nah kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek. Kalau modernis itu masih kawan barat, tapi kalau sudah liberalis itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa berkembang? Berikan ruang, berikan finansial, berikan tempat, berikan kesempatan di media, di TV, di radio, di surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat-pendapat mereka viralkan, seolah-olah itu merupakan pendapat daripada masyarakat Islam internasional, dan seterusnya. Dan libatkan mereka, undang mereka, kalau ada konferensi-konferensi internasional di mana saja, untuk lebih memantapkan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan kalau mereka punya kejelekan, sejelek apapun, sebesar apapun, yaitu supaya disembunyikan. Jadi jangan kaget kalau tokoh-tokoh liberal di Indonesia ada di antara mereka yang menghamili sekretarisnya, yang memperkosa pegawainya, tidak pernah muncul di media. Jadi semua harus ditutup, tidak boleh. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu harus terus, yaitu dieksplorasi, untuk kemudian diviralkan, disebarluaskan ke mana-mana. Nah ini maka itu disebut ini kelompok status sangat aman. Yang terakhir, yang tradisionalis, kelompok ini masih diberikan status waspada. Loh kenapa dikatakan waspada? Sebab kelompok ini walaupun mereka bukan fundamentalis, tapi memiliki 3 ciri yang sama dengan fundamentalis. Sehingga kelompok ini harus diwaspadai. Kalau kelompok ini tidak dijaga, maka nanti kelompok ini setiap saat bisa berubah menjadi fundamentalis. Nah, maka itu usul mereka, kelompok yang keempat ini dijaga. Nah, maksudnya dijaga bagaimana? Satu, jangan kasih mereka berdekatan dengan kelompok fundamentalis. Sebab kalau kelompok tradisionalis dengan kelompok fundamentalis duduk bareng satu meja, satu kursi, mereka diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar untuk berubah menjadi fundamentalis. Karena perbedaan mereka cuma sedikit, perbedaan mereka cuma perbedaan definisi ta'rif ad-demokratiyah.
Itu aja yang mereka berbeda. Tapi dalam soal dukungan terhadap tatbikus syariah, dukungan terhadap igamatul khilafah, dukungan terhadap sikap kritis terhadap barat, sama. Nggak ada beda antara fundamentalis dengan tradisionalis. Mereka hanya berbeda di dalam mendefinisikan demokrasi. Yang satu mendefinisikan ya demokrasi bertentangan dengan hukum Allah sehingga harus ditangkal sama sekali. Yang satu lagi melihat bahwa demokrasi itu hanya satu cara yang kalau dibawa ke dalam ajaran Islam dia bisa Islami, kalau tidak, kalau dikeluarkan dari ajaran Islam dia bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ini saja berbeda. Nah kalau mereka duduk bareng diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar berubah menjadi fundamentalis menurut mereka, menurut Rand Corporation. Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian Rand Corporation. Apalagi liberalis. Mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis. Dan mereka sangat panik, mereka sangat kalap, karena yang masuk dalam aksi 212 itu dari semua elemen umat Islam. Apapun organisasinya, apapun partai politiknya, apapun mazhab pemikirannya, mereka datang, mereka tidak tanya Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda FPI, enggak. Mereka enggak nanya Anda P3, Anda PKS, Anda PKB, enggak. Mereka enggak nanya, mazhab, Anda Syafi'i, Anda Hambali, Anda enggak. Mereka enggak nanya Anda ini termasuk yang Aswaja, yang Wahabi, atau yang Salafi dan lain. Enggak ada. Mereka hanya tahu Anda Muslim, saya Muslim, kita datang untuk bela Islam. Justru ini yang menakutkan musuh. Nah karena ini membuat mereka panik dan mereka kalap. Akhirnya semua tokoh-tokoh yang terlibat dalam aksi 212 mereka kriminalisasi. Sebagian ada yang dimakarisasi, sebagian ada yang diterorisasi, sebagian ada yang dikriminalisasi, yang diterorisasi. Umpamanya Ustadz Bakhtiar Nasir dikait-kaitkan gerakannya dengan ISIS, dengan sumbangan untuk teroris dan lain sebagainya. Ini namanya terorisasi. Nah, sedangkan makarisasi seperti Kiai Khattah, Muhammad Al-Khattah yang saat ini ditahan dan dipenjara. Nah, ini dikait-kaitkan dengan inilah gembong yang membuat makar, inilah yang ingin menggulingkan pemerintah dan lain sebagainya. Ini namanya makarisasi. Nah, sedangkan kriminalisasi, aneka ragam tindak yang dianggap pidana itu dinisbahkan kepada para aktivis kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa langkah-langkah kriminalisasi, kemudian makarisasi, terorisasi, ini merupakan jalan yang mereka ambil saat ini untuk membuyarkan kesatuan daripada umat Islam. Maka itu saya minta kepada segenap umat Islam, khususnya kepada thalabah yang ada di Madinah ini, khususnya secara istimewa adalah antum semua, baik mukimin maupun pekerja dan lain sebagainya. Yuk kita rapatkan barisan, dan yuk mari sama-sama kita aktif di dalam perang politik. Nah, jadi jangan pernah kita lalai. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. 3-4 tahun yang lalu itu manakala gerakan kita digembosi oleh televisi mainstream yang ada di Indonesia, kita nggak berkutik. Digembosi koran, digembosi majalah, digembosi televisi, kita tidak berkutik. Kenapa? Karena saat itu media televisi adalah media yang paling kuat, adidaya, paling berkuasa untuk membentuk opini.
Nah, sementara yang memiliki televisi itu hanya konglomerat. Nah, mereka yang punya uang banyak, karena operasional untuk sebuah televisi itu bisa ratusan miliar. Nah, jadi kita nggak berkutik. Jadi semua opini di kita punya negeri itu dibentuk oleh para konglomerat yang pemilik daripada televisi tersebut. Tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir ini ada perubahan, terobosan teknologi yang luar biasa. Munculnya WA, Instagram, kemudian medsos yang lainnya. Ini membuat bahwa penguasaan opini tidak lagi didominasi oleh konglomerat. Bahkan masyarakat biasa cuma modal handphone, beli pulsa di Indonesia 5.000 perak, dia bisa bikin opini. Modal 5.000 perak, foto sana, foto sini, rekam sana, rekam sini. Mereka viralkan dari grup ke grup. Bahkan kadang-kadang banyak orang mendapatkan berita lebih dulu dari WA ketimbang dari TV. Lebih dulu dari WA ketimbang dari radio. Lebih dulu dari WA ketimbang dari majalah dan koran. Nah, ini luar biasa. Artinya apa? Dalam kondisi yang seperti ini, alhamdulillah umat Islam ini pandai menggunakan kesempatan. Jadi kita lihat secara tidak direncanakan, tidak ada rapatnya, tidak ada musyawarahnya, tidak ada pendaftarannya, tahu-tahu muncul Laskar Cyber Muslim. Netizennya nggak main-main itu, yang mendukung itu. Itu kalau ada satu akun menyerang Islam, itu bisa ada jutaan akun nyerang balik kepada bersangkutan. Jadi artinya ini kan nggak ada kan kantor Laskar Cyber Muslim, nggak ada. Siapa pemimpinannya, ketua umum Laskar Cyber Muslim, nggak ada. Ini muncul begitu aja di dunia media. Tapi jangan lupa, justru Laskar inilah yang berjasa besar dalam setiap aksi bela Islam yang ada di Indonesia. Jadi mereka yang memviralkan berita, mereka yang buat pertahanan opini, mereka yang bentuk opini. Kalau ada opini-opini buruk terhadap para ulama, para kiai, mereka yang memendung, mereka yang hantam balik, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kekuatan mereka dahsyat. Itu kalau dihitung daripada frekuensi yang ada di dalam medsos, itu kekuatan netizen yang ada di Laskar Cyber Muslim ini lebih dari 2 juta orang. Jadi nggak main-main, mereka bisa bentuk opini. Nah, ini yang mesti kita jaga, ini yang mesti kita satukan. Nah, makanya di negeri kita, Indonesia, sekarang begitu mereka kalang kabut melihat serangan medsos, mulailah ada undang-undang untuk membatasi medsos, bikin aturan-aturan supaya medsos nggak sembarangan. Iya, karena mereka kalah. Kalau mereka menang, mereka nggak bikin aturan. Sama dengan kemarin di Jakarta, pada saat ada pilkada, begitu mereka kalah spanduk, KPU bikin aturan, di putaran kedua tidak boleh ada spanduk, karena udah kalah spanduk. Loh, kenapa bisa kalah? Karena di masyarakat Jakarta secara sendiri-sendiri, bukan dibayar oleh calon gubernur, mereka bikin spanduk di mana-mana. Jadi spanduk calon yang seberang sana kalah banyak, akhirnya bikin aturan nggak boleh ada spanduk. Nah, jadi seperti itulah cara mereka. Pokoknya mana yang kira-kira merugikan mereka, mereka bikin aturan nggak ada. Jadi mereka berani berbuat curang secara terang-terangan. Jadi kalau pilpres sebelumnya ada serangan fajar, kemarin ini saya sebut bukan serangan fajar, tapi serangan barbar. Loh, kenapa saya sebut serangan barbar? Mereka nggak tanggung-tanggung nyerangnya pagi, siang, sore, malam, terang-terangan. Di Jakarta ada hujan sembako, banjir duit, luar biasa. Nah, jadi memang itu peristiwa luar biasa, tapi alhamdulillah Rabbuna yansurul muslimin. Amin. Wahidul muslimin fi Indonesia, walhamdulillah ala barakatillah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kemenangan kepada kita sampai saat ini. Sebelum saya akhiri, mungkin nanti ada yang ingin menambahkan atau ada ingin bertanya atau minta penjelasan. Maka di sini yang ingin saya ingatkan adalah bahwa persatuan ini penting. Allah subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi al-i'tisam bihablillah ini luar biasa. Ini daruri. Jadi kita harus bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam penegakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai. Jangan lupa bahwa persatuan itu bukan hanya sekedar sumber kekuatan,
tapi persatuan itu juga merupakan sumber pertolongan Allah. Di mana kita tahu An-Nabi alaihi salatu wassalam alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi wajib atas kamu sekalian, yaitu berjamaah, bersatu, bersaudara, yaitu berjuang bersama. Nah, kenapa? Karena memang pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi pada saat kita bersama, kita bersatu, nggak usah khawatir, segala kesulitan akan menjadi mudah. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah sudah menolong, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Nah, saya berbagi pengalaman sedikit sebelum saya akhiri. Pada aksi bela Islam yang pertama, kita tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan dari aparat, tidak ada gangguan dari pemerintah, karena itu merupakan aksi bela Islam pertama yang mereka nggak sangka jumlah yang akan datang. Jadi begitu itu digelar dengan mudah, tanpa halangan, tanpa gangguan, yang hadir antara 300 sampai 400-an ribu, mendatangi reskrim Mabes Polri, tapi justru setelah itu pemerintah jadi waspada. Begitu kita umumkan aksi bela Islam 2, mulailah gangguan-gangguan datang. Jadi mereka hadang, mereka halangi, mereka gembosi menjelang daripada aksi 4.11. Tapi ternyata penggembosan itu gagal. Jadi walaupun mereka gembosi, tapi pada akhirnya aksi 4.11 itu dihadiri tidak kurang hampir 4 juta orang, 3,5 juta ya. Nah, jadi perhitungan itu dihitung dengan per meter daripada lokasi, 1 meter itu berapa orang bisa ditempati oleh manusia, kemudian panjang itu berapa, lebar berapa, tempat-tempat lokasi yang diisi berapa. Jadi perhitungannya sangat matematis. Matematis. Nah, kemudian setelah 4.11 digelar, ternyata memang umat yang datang begitu banyak, pemerintah lebih berhati-hati. Begitu diumumkan 212, mereka mulai secara terang-terangan melarang. Waktu 4.11 masih nggak terang-terangan, masih himbauan-himbauan. Tapi begitu 212, jelas-jelas mereka melakukan larangan, bahkan teror dan intimidasi. Jadi pesantren-pesantren didatangi, kiai-kiai didatangi, dibujuk, dirayu supaya tidak turun dengan berbagai macam iming-iming. Dan kalau yang nggak mau, tetap mau turun juga, mereka teror, mereka intimidasi, mereka takut-takuti dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan bis di mana-mana, khususnya Jakarta, Sumatera, itu diteror, diancam akan dicabut. Mereka punya lisensi, mereka punya izin trayek, kalau mereka berani mengangkut umat Islam ke Jakarta. Jadi sudah digembosi habis-habisan. Secara logika 212 gagal. Jadi besok aksi 212 malam ini saya dan kawan-kawan masih berkumpul dengan Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Zaitun Rasmin, kemudian juga dengan kawan-kawan dari MUI, kawan-kawan dari FUI, dan seterusnya. Kita saat itu melihat tekanan-tekanan yang begitu hebat. Secara logika besok ini separuh dari 4.11 aja udah hebat. Separuh dari 4.11 aja udah hebat. Jangankan separuh, bisa 1 Monas saja udah cukup. Jadi memang betul-betul kondisinya, tekanannya luar biasa. Nah, pertanyaannya kenapa pemerintah melakukan tekanan yang lebih luar biasa pada saat itu? Karena mereka gagal di 4.11. Jadi mereka nggak mau gagal lagi di 212. Tapi subhanallah, makin ditekan, makin dihadang, makin dilarang, semangat umat Islam dari mana-mana semakin menggebu-gebu. Dan akhirnya yang paling fenomenal adalah bagaimana 10.000 santri dari Ciamis berjalan kaki ke Jakarta. Allahu Akbar. Dan itu bukan tidak punya pengaruh, itu takdir pengaruh yang ada di tengah masyarakat besar. Gara-gara Ciamis jalan dengan jarak 300 km lebih, itu mendorong tempat-tempat lain gak peduli. Oh, nggak ada bis, nggak ada kendaraan, ya kita jalan kaki rame-rame. Nah, ini di luar dugaan. Dan besoknya yang hadir itu hampir 8 juta orang, 7 juta orang lagi. Nah, jadi ini adalah pertolongan Allah. Tidak ada satu orang pun, satu manusia pun, satu tokoh apapun, sehebat apapun dia, yang mampu mengumpulkan manusia sebanyak itu dengan tujuan yang sama, kecuali dengan pertolongan Allah. Semata-mata Allah punya pertolongan.
Nah, akhirnya digelarlah 212, semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita udah sampaikan kepada pemerintah pasca 212, mestinya energi 212 itu jangan dianggap oleh pemerintah sebagai ancaman. Jangan. Mestinya dengan energi 212 itu pemerintah lebih merangkul